Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan? Ya. Oke. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'u sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah Pondok Bambu, insya Allah semuanya senantiasa diberkahi, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat, karunia, rezeki yang tak terhingga banyaknya kepada kita. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, nikmat waktu dan kesempatan, sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini sampai menuju negeri akhirat kelak nanti. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya hingga hari yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang saya hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah beserta segenap pengurus lainnya, dan juga kepada para sesepuh, ya, para orang-orang tua kita yang hadir pada subuh hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin
ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya hormati, ya mohon izin ya saya mau minum dulu. Nah, ini suaranya agak batuk ini ya. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau bapak-bapak nggak ada minumnya, tahan saja ya sampai pulang nanti ya. Baik, kajian kita pada hari ini ya, karena kita melaksanakan kajian ya di waktu subuh ya, saya akan ya membahas sedikit ya tentang ya waktu subuh ini. Sampai jam berapa kita kaji? Sampai syuruk ya, masih lama. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, waktu subuh ini adalah waktu yang sangat utama, waktu yang penuh dengan keberkahan. Waktu yang berkah itu adalah waktu yang banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Waktu yang berkah itu adalah waktu yang banyak amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Mulai dari bangun tidur ya sampai ya sekarang ini ya, tergantung bagaimana bangun tidur kita ya. Jadi kalau kita bangun tidur ada yang jam 2:30 ya, ada yang jam 3, ada yang 3:30 ya, ada yang jam 4 ya. Di saat itulah ya kita ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Waktu subuh ini, wahai Allah, kami sudah berada di waktu subuh. Ya, waktu subuh ini adalah waktu yang ada di dalam genggamanmu. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nurahu wa barakatahu wa huda wa a'udzubika min syarri ma fihi wa a'udzubika min syarri ma ba'di. Ya, bangun tidur ya kita ingat kepada Allah, kita memuji kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kemenangan, berikanlah aku kesuksesan. Ya Allah, berikanlah aku cahaya, berikanlah aku bimbingan. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, berikanlah aku petunjuk. Dan semoga hari ini ya menjadi hari yang lebih baik, dan aku berlindung dari semua keburukan dan kejahatan yang ada pada hari ini. Ya, ini bangun pagi ya, di samping kita berdoa kepada Allah ya, doa bangun tidur, nah ini jangan lupa ini ya, harapan-harapan seperti ini selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kebaikan. Setelah itu ya kita ke kamar mandi, kita berwudu, kita mandi, ya kita sholat tahajud, ya kita sholat witir, ya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menunggu datangnya waktu sholat subuh.
Ya, sudah kurang berapa menit, ya kita berangkat ke masjid, ya masuk masjid, ya kita juga berdoa kepada Allah. Ya, keluar rumah kita berdoa kepada Allah. Siapa orang yang berwudu dengan sempurna, ya di rumahnya, lalu dia menuju tempat-tempat ibadah, dia berangkat ke masjid, dia berangkat ke musholla, maka setiap langkah yang dia langkahkan, ya Allah akan angkat derajatnya. Ya, setiap kaki yang kita angkat, Allah angkat pula derajat kita. Dan setiap langkah kaki yang kita injakkan ke tanah, maka Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya Allah rontokkan, Allah habiskan, ya dosa dan kesalahan kita. Masuk masjid, ya kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, ya kita sholat sunnah subuh qabla subuh. Ya, di samping itu, ya bainal azan wal iqamah, kita perbanyak doa. Ya, antara azan dan iqamah perbanyak doa, ya perbanyak zikir, yang apa saja kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru iqamah dimulai. Ya, kita sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah yang kita lakukan setiap hari. Nabi katakan itu keutamaannya bagaikan sholat sepanjang malam. Ya, kan kita sholat subuh 2 rakaat tadi ya. Ya, itu fadilahnya, keutamaannya bagaikan kita melaksanakan sholat sepanjang malam. Ya, kita sholat ya semalam suntuk. Ya, semalam suntuk, kira-kira kuat tak kita sholat itu? Ya, dari isya sampai subuh kagak berhenti-berhenti. Ya, sepanjang malam itu. Nah, inilah hebatnya waktu subuh. Ya, inilah mulianya waktu subuh. Yang di waktu subuh ini, ya kita usahakan kita istiqomah. Ya, kita terus ya melaksanakan ibadah-ibadah, jangan sampai kita lalaikan dan jangan sampai kita lengah. Ya, inilah dahsyatnya, ya hebatnya waktu subuh. Ya, usahakan ya hadir ya di masjid, ya kita sholat ya berjamaah, ya sholat subuh terutama. Ya, kata Nabi katakan sholat yang paling berat ya bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Itu banyak orang yang agak lalai. Ya, makanya sunnah hukumnya kita cepat tidur kita. Ya, kalau tidak ada urusan-urusan yang tidak penting, ya tidak ada urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, ya maka Nabi tidurnya lebih awal. Kalau tidur kita lebih awal, secara otomatis bangunnya juga lebih awal, bangunnya lebih cepat. Ya, jadi kalau kita tidurnya jam 12, kita tidurnya jam 1, ya untuk bangun tidur itu sulit itu. Ya agak berat. Ya, coba tidurnya agak cepat sedikit. Ya, insya Allah ya sebelum tidur berniat, ya Allah bangunkan aku jam 3, bangunkan aku jam 3:30, aku mau beribadah. Ya, aku mau melaksanakan sholat tahajud, aku mau melaksanakan sholat witir. Tidur deh. Ya, percaya nanti pasti kita akan bangun jam itu. Ya, nah, insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini bisa kita lakukan apabila dalam kondisi
ya yang aman, yang nyaman. Ya kita bisa ngaji seperti ini, bisa beribadah, ya bisa ya belajar, ya itu kalau kondisi aman dan nyaman. Ya makanya penting ya di dalam sebuah negara ya perlu keamanan dan ketenangan. Ya ini negara ini adalah salah satu karunia rahmat Allah yang terbesar. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah negara yang amanlah kita bisa merasakan ketenangan, kita bisa menemukan kedamaian. Ya di dalam sebuah negara yang amanlah kita bisa ya menggaungkan syiar-syiar Islam. Ajaran Islam ini bisa ya bergema ya kalau negara kita aman. Di dalam sebuah negara yang amanlah kita bisa bekerja, kita bisa mencari rezeki yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, dan di dalam sebuah negara yang aman pula lah kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Betul kan? Ya, man asbaha minkum fi mu'afi fi jasadi, ya aminan fi sirbi indahu qutu yaumi faka'annama hizalatun lahud dunia. Barang siapa yang di waktu pagi, barang siapa yang di waktu subuh dalam keadaan sehat badannya, sehat jasmaninya, jauh dari berbagai macam penyakit. Ya ini waktu pagi nih, sehat badan kita. Ya kita tidak ada penyakit. Aminam fi syurbi, lalu negaranya aman, ya wilayahnya aman, ya kampungnya aman. Indahu qutu yaumi, makanan pokok yang dia makan ya hari itu cukup, ya makanan pokok tersedia ya dari pagi sampai sore. Faka'annama hizalatu lahud dunia, maka seolah-olah dunia itu sudah dihantarkan kepadanya. Dunia itu sudah menjadi miliknya. Nah ini ya Nabi katakan seperti itu. Ya, yang pertama apa? Perlu kita menjaga kesehatan. Ya, kita tetap ya jaga kesehatan. Ya, jangan sampai kita ya sakit, jangan sampai kita bermasalah ya dengan kondisi fisik kita. Ya perlu ya menjaga kesehatan. Ya, tetapi yang namanya hidup ya biasa ada sehat ya ada juga sakitnya. Itu namanya kehidupan. Ya orang yang ya sakit tidak selamanya sakit. Ya begitu juga ada orang yang sehat ya belum tentu juga selamanya sehat. Ya, nah ini di waktu subuh ini, lalu aman. Ya, ini negara kita, ya kita harus jaga ya keamanannya. Negara kita ini ya jangan sampai terjadi apa? Ya permasalahan. Ya. Kemarin-kemarin kan luar biasa itu. Ya bagaimana di Palestina
ya khususnya di Jalur Gaza, yaitu saudara-saudara kita yang mereka ya terancam jiwanya, ya mereka tidak tenang, ya mereka ya apa ya, kalau ceritanya bapak-bapak sudah tahu semua itu, udah belasan ribu yang mati, ya sudah belasan ribu nyawa melayang, ya belum lagi yang tertimpa oleh reruntuhan bangunan-bangunan, ya tidak terhitung banyaknya, ya yang terdiri dari anak-anak, wanita, ya orang dewasa, ya mereka terancam jiwanya. Ya kalau kita di sini masih enak kita ini, ya mau ngapain saja kita enak. Tetapi ingat saudara kita yang berada di Palestina, yang mereka saat ini sedang berjuang, mereka sedang berjihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian ya dengan jihad yang sebenar-benarnya jihad. Ya itu yang di Palestina, mereka yang berjihad untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Ya, mereka berjihad untuk mempertahankan jiwanya. Ya, makanya kita selaku orang muslim, ya kita jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita. Al muslimu akhul muslim. Ya, orang muslim itu adalah saudara terhadap muslim yang lainnya. Ya, jadi kita bersaudara. Kenapa bersaudara? Karena kita diikat oleh tali akidah, ya di bawah kalimat la ilaha illallah. Ya, siapa orang yang mengucapkan itu di mana saja dia berada, itu adalah saudara sesama muslim. Ya, saudara sesama muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Kita tidak boleh menzalimi saudara kita sesama muslim. Kita tidak boleh menyakiti saudara kita sesama muslim. Dan kita tidak boleh menghina saudara kita sesama muslim. Ya, kita sesama muslim saja tidak boleh menzalimi, ya menyakiti, ya menghina. Ya, ini orang-orang Yahudi, ya orang-orang kafir yang mereka menembak, ya mereka bom saudara kita, mereka bunuh saudara kita, ya luluh hati kita, ya luka hati kita, tercabik-cabik hati kita yang melihat saudara kita yang diperlakukan seperti itu. Ya, sampai sekarang beritanya kan masih hangat. Ya, Ustaz Kasihan tadi menyampaikan bahwa di sini setiap waktu melaksanakan kunut nazila. Ini bagus. Ya, Indonesia ini adalah negara religius. Negara religius itu adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ya, negara yang terbanyak umat Islamnya bukan di Turki, bukan di Mesir, bukan, ya bukan di Arab Saudi, bukan, tetapi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah Indonesia. Ya, makanya Majelis Ulama Indonesia ya memberikan tausiah, ya mengeluarkan fatwa, ya menghimbau kepada seluruh umat Islam. Yang pertama, doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ya, doakan.
Ya, berdoa saja tidak mau, bagaimana kita mau ya, berhasil? Ya, berdoa saja tidak mau, bagaimana saudara kita akan menang? Ya, jadi doakan setiap waktu. Ya, ini banyak orang yang dianggap masalah itu biasa-biasa saja. Ya, ini adalah masalah besar. Ya, masalah yang penting. Ya, kita butuh ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kemenangan. Berikan kepada mereka kekuatan. Ya, cukup itu saja. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah, itu arasnya Allah akan bergetar. Ya, nah, jadi kembali, kalau negara kita aman, ya insya Allah ya kita ya akan bisa melaksanakan apa saja. Ya, seolah-olah ya, dan juga makanan pokok ya yang kita makan dari pagi sampai sore. Ya, bukan ya untuk sampai tahun depan, bukan. Ya, Nabi tidak anjurkan seperti itu. Ya, yang kita konsumsi, yang akan kita makan dari pagi sampai sore ada. Ya, tidak perlu pula kita menumpuk-numpuk buat 1 minggu, tidak perlu. Ya, tidak perlu kita menimbun-nimbun untuk 1 tahun, tidak perlu. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi ya kemudian. Ya, makanya kasihan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta hari ini. Ya, harta itu boleh banyak, tetapi setelah dapat kita keluarkan lagi. Ya kan, kita lihat orang hartanya triliunan, hartanya miliaran. Untuk apa itu harta itu? Ya, kalau kita punya harta, Allah kasih kita rezeki, ya lalu kita keluarkan lagi rezeki. Dapat lagi rezeki, Allah tambah lagi rezeki kita keluarkan lagi. Ya, jangan sampai kita menumpuk-numpuk harta. Ya, jangan lupa ya, di akhir zaman ini kata Nabi, banyak orang-orang yang mencari, yang mengumpulkan harta mati-matian dia. Ya, dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, mati-matian dia. Ya, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Padahal kata Nabi, ya harta itu akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Dari mana harta engkau dapat dan untuk apa harta engkau pergunakan. Ya, bukan kita tidak boleh kaya, umat Islam harus kaya. Ya, jangan sampai umat Islam menjadi miskin. Ya, usahakan umat Islam menjadi kaya. Kalau dia kaya, bantu saudara-saudaranya. Ya, bantu tetangga-tetangganya. Ya, bantu orang-orang yang tidak mampu. Ya, dengan harta yang kita miliki. Ya, nah, jadi makan yang kita makan dari pagi sampai sore sudah tersedia, cukup dan ada, faka'annama hizal dunia. Maka seolah-olah dunia itu adalah milik kita. Allah hantarkan dunia itu kepada kita. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, jadi tetap kita berusaha ya, kalau bisa subuh ini ya kita ya jangan sampai bangunnya kelewat subuh. Ya, usahakan bangunnya tetap sebelum subuh ya, dan setelah subuh ya berangkat ke masjid. Ya, dan itu ya bisa kita lakukan dalam kondisi ya negara kita yang aman.
Nah, sebentar lagi ya perlu juga saya sampaikan bahwa di media-media sosial sekarang ini ya sudah banyak berita-berita yang saling menyerang, ya, berita-berita yang saling menjelekan, ya, yang saling menghina dan lain sebagainya, ya, dalam kondisi ya peta politik kita sekarang ini. Ya, saya tetap menyampaikan bahwa ya perbedaan itu adalah sesuatu hal yang lumrah, ya, biasa saja. Orang berbeda-beda pilihan hari ini biasa saja. Yang namanya demokrasi ya itu sesuai dengan selera, ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Tetapi yang tidak boleh adalah kita bermusuh-musuhan. Kita tidak boleh gara-gara pilihan berbeda. Ini negara kita ini ya nanti ya timbul gejolak. Kita khawatirkan itu. Ya kayak yang kemarin ya orang demo, ya justru ada lagi demo tandingan. Dari mana itu? Ya mati satu orang umat Islam kan? Sambuni apa namanya itu? Yang demo, ya. Nah, ini yang kayak begitu, ya itu sudah memunculkan bibit-bibit perpecahan. Ya, ini kalau dibiasakan bahaya ini. Negara kita adalah negara besar. Negara kita adalah negara yang kaya. Ya, negara-negara luar mereka kabur. Ya, mereka punya kepentingan terhadap Indonesia. Ya, hati-hati kita hari ini. Ya, tahun-tahun politik ya kalau bisa jangan kita menjadi sumber perpecahan. Ya, kalau bisa ya kita ya menyatukan, mendamaikan ya saudara-saudara kita yang saling ya saling tidak akur, ya, yang mereka ya berpecah belah dan lain sebagainya. Ya, ini pesan saya yang terakhir. Ya, karena kajian kayak begini kadang-kadang banyak orang yang memprovokasi. Ya, kalau soal pilihan kita semua pasti melihat tiga-tiganya bagus. Nomor 1 bagus, nomor 2 bagus, nomor 3 bagus. Tetapi cari yang terbagus. Tiga-tiganya baik, cari yang terbaik. Lihat rekam jejaknya. Ya, bagaimana rekam jejaknya selama ini. Ya, lihat rekam prestasinya. Apa prestasinya? Ya, itu saja lihat. Ya kan di berita-berita banyak ditayangkan itu. Ya, jadi berbeda-beda saja. Ya, si A berbeda dengan si B, tetangga si sebelah berbeda dengan tetangga ini berbeda. Jangan sampai kita ya bermusuh-musuhan. Kenapa? Ya karena ke depan ini agak rawan situasinya. Ya, makanya jangan sampai kita ya menjadi sumber masalah. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya saya rasa ya kajian subuh ini ya tidak usah terlalu panjang-panjang nih. Ya, cukup sampai di sini. Kalau ada yang bertanya, ya barang beberapa menit ya boleh. Ya kalau tidak ada yang bertanya, nah, berarti sudah paham semua itu. Ya baik, ya kira-kira ada yang bertanya ya tentang penjelasan saya tadi yang berkaitan dengan waktu subuh dan juga amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan juga ya, kita harus menjaga ya ukhuwah ya persaudaraan kita di antara sesama umat muslim. Baik, kalau ada silakan. Kalau tidak ada sudah paham dan ya sudah kasihan ya. Kalau tidak ada sudah cukup. Ya tadi kita sudah baca zikir
Jadi zikir itu ada zikir pendek, ada zikir panjang. Jadi zikir yang kayak tadi itu zikir panjang. Di sini kan saya dengar tadi zikirnya panjang. Ya, makanya saya coba ikutin. Ya, kalau zikir pendek itu hanya cukup istighfar berapa kali, ya la ilaha illallah, Fatihah, baru baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, lalu baca ayat kursi, ya sudah tutup dengan doa. Nah, tetapi yang zikir yang seperti tadi, itu namanya zikir panjang. Nabi itu di waktu subuh beliau zikirnya panjang. Ya, beliau zikirnya lama. Yang dibacanya apa? Yang seperti tadi. Itu yang dibaca. Ya, jadi waktu maghrib ya kalau bisa agak panjang dikit, waktu subuh lebih panjang. Ya, waktu zuhur, asar dan isya itu biasanya yang pendek. Ya. Jadi sudah ada aturan mainnya di dalam agama kita, tergantung ya kepada kita untuk mengamalkan saja. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri, kita tutup pengajian kita pada subuh hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان